Karena bila seseorang itu dalam keadaan sedih ini sangat berbahaya. Orang apabila dirundung dalam keadaan duka itu benar-benar sangat berbahaya. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Alvin. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Anda tentang tutorial motivasi tentang salah satu happiness, tentang kebahagiaan. Pentingnya sikap happy, pentingnya happy atau bahagia setiap saat dalam menjalani hidup ini. Karena kita tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena seseorang apabila dalam keadaan bersedih itu sangat berbahaya. Dia tidak bisa melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari dengan baik, gak bisa. Karena bila seseorang itu dalam keadaan sedih ini sangat berbahaya. Orang apabila dirundung dalam keadaan duka itu benar-benar sangat berbahaya, benar-benar melemahkan semangatnya untuk melakukan sebuah aktivitas. Oke? Jadi usahakan apabila kita ingin sukses dalam kehidupan ini, usahakan untuk selalu berbahagia. Dengan syarat harus bahagia dengan cara yang positif. Jadi tidak bisa dengan cara yang negatif. Usahakan untuk berbahagia dengan cara yang positif. Ini membutuhkan sebuah semangat, membutuhkan sebuah kepandaian. Bagaimana mengolah sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi sikap yang menyenangkan. Ini benar-benar membutuhkan manajemen otak yang bagus. Karena kadang-kadang kita dihadapkan dengan banyak hal atau beberapa hal yang sebenarnya tidak menyenangkan. Di hati nggak cocok. Saya yakin Anda juga merasakan seperti itu. Karena kita banyak berhadapan dengan banyak hal yang sebenarnya tidak menyenangkan pada diri kita. Jujur kan? Saya yakin Anda juga mengalami seperti itu. Oke? Jadi tidak bisa kita cuma mengandalkan namanya semangat saja. Tidak bisa. Oke? Karena ada sebuah kisah. Saya memiliki seorang teman yang saya nggak akan sebutkan namanya. Ketika masa SMP dia luar biasa. Bahkan ketika masa SD saya tahu sendiri. Ketika SD dia masuk anak-anak yang berprestasi. Oke? Ketika masuk SMP, ini cowok ya. Ketika masuk ke SMP, dia berhasil masuk ke sebuah SMP yang paling bonafit di sebuah kota. Oke? Karena memang dia pandai, dia pintar, dia semangat. Dan berikutnya ketika dia melanjutkan ke jenjang SMA, dia juga berhasil masuk ke sebuah SMA yang paling bonafit di sebuah kota juga, yang paling bonafit dan paling maju, yang luar biasa. Dan berikutnya ketika waktu berjalan, ketika dia melanjutkan kuliah, dia juga membuktikan bagaimana dia sangat cerdas. Dia berhasil kuliah di sebuah universitas, termasuk universitas paling mentereng ya, sebuah universitas yang negeri yang paling mentereng di negeri ini. Saya nggak akan sebutkan nama universitasnya. Dia berhasil. Namun apa yang terjadi kemudian? Tanpa disangka ketika mendekati sekitar semester 4 ya. Ketika semester 4 dia menyerah. Dia benar-benar menyerah. Dia merasakan jenuh dengan aktivitas belajar, aktivitas kuliah. Dia betul-betul menyerah dan dia mengundurkan diri dari kuliah. Dia tidak mau belajar. Oke? Ini contoh kecil. Ini contoh kecil. Jadi apabila kita ingin sukses dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengandalkan cuma pintar. Ya, tidak bisa kita mengandalkan cuma cerdas. Oke? Tidak bisa. Tapi ingat yang kedua, yang tentang soft skill. Tentang soft skill, tentang karakter. Kita harus bisa memanage, kita harus berbahagia setiap saat. Apabila kita tidak berbahagia, kita tidak mungkin bisa menjalani hidup ini dengan baik. Anda bisa bayangkan apabila seseorang menjalani aktivitasnya dalam keadaan bersedih, dalam keadaan stres, dalam keadaan tegang, akan berapa lama dia mampu menjalani hidup ini? Berat. Apabila seseorang menjalani hidup ini dalam keadaan stres, tegang, panik, sebagainya, kemungkinan terbesar dia akan jatuh pada saat dia akan jatuh. Oke, jadi saya ulangi di sini. Jadi apabila kita ingin sukses dalam menjalani hidup ini, usahakan kita selalu berbahagia setiap saat. Dan ini tidak mudah. Ini berarti juga membutuhkan kecerdasan. Bagaimana kita bisa mengubah sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ini membutuhkan manajemen of thought. Ini manajemen berpikir yang luar biasa. Karena kadang-kadang kita dihadapkan dengan banyak hal yang tidak menyenangkan.
kadang dengan PR yang luar biasa, PR yang rumit, tugas yang bertumpuk-tumpuk sebagainya, ya teman-teman yang membosankan, teman-teman yang negatif dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi memang di sini membutuhkan kecerdasan untuk mengubahnya, bagaimana hal-hal yang tidak menyenangkan ini menjadi sesuatu yang biasa dan bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jangan sampai kita terjebak pada kesedihan, jangan sampai kita terjebak dengan sesuatu yang menegangkan. Karena apabila seseorang itu dalam keadaan bersedih, dia akan lemah, dia akan sulit menjalani aktivitasnya sehari-hari. Seperti yang dialami teman saya tadi. Lihat, hebat di awalnya, ke SMP dia hebat, SMA dia hebat, bahkan ketika kuliah dia hebat. Namun di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Dia menyerah karena merasa betul-betul merasakan sangat terbebani dan dia mengundurkan diri. Oleh karena itu teman-teman semuanya, apabila kita ingin sukses, bukan hanya kecerdasan saja yang kita miliki, namun yang kedua, kita juga membutuhkan kebahagiaan. Berusahalah bahagia dalam menjalani hidup ini dengan cara yang positif. Jangan bersedih. Oke, jangan bersedih, jangan panik. Karena seseorang bersedih itu betul-betul akan melemahkan dirinya. Semoga tutorial motivasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda semuanya, kepada siswa Anda semuanya. Sampai bertemu dengan tutorial motivasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.